Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas bab yang sama, yaitu mengenai program linier. Nah, pada pertemuan kemarin kita juga telah membahas materi nilai optimum fungsi objektif dari sistem pertidaksamaan linier. Nah, selain mencari nilai optimum dengan metode uji titik pojok yang kemarin kita telah bahas, nah maka ada lagi satu metode lagi untuk menentukan nilai optimum, yaitu dengan cara garis lidik. Nah, adapun langkah-langkah menentukan nilai optimum fungsi objektif dengan garis lidik, yang pertama itu kita harus menentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan yang diketahui. Kemudian yang kedua, kita ditentukan untuk membuat garis apa? Garis AX ditambah BY sama dengan K. AX ditambah BY ini merupakan bentuk objektif atau fungsi objektif yang terdapat pada soal atau yang diketahuinya. Namun K-nya itu adalah perkalian dari A kali B atau koefisien dari variabelnya. Kemudian yang ketiga, kita setelah membuat garis AX ditambah B sama dengan K ini, kita membuat garis-garis yang sejajar dengan AX ditambah BY sama dengan K. Bagaimana garis yang sejajar ini? Nah, untuk menentukan nilai optimum dan minimumnya. Ini dengan cara untuk mendapatkan nilai maksimum atau untuk mendapatkan nilai minimum terlebih dahulu, kita geser garis selidik secara sejajar ke kiri sampai geser ke kiri sampai memotong titik paling dekat dari daerah penyelesaiannya. Kemudian sedangkan untuk mencari nilai maksimum, kita geser garis selidik ke kanan ya, sampai memotong titik yang paling jauh dari daerah penyelesaiannya. Nah, agar lebih memahami, simak baik-baik contohnya. Tentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi objektif f(x,y) sama dengan 5x ditambah 3y pada daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan 3x ditambah 2y kurang dari sama dengan 18, x ditambah 2y kurang dari sama dengan 10, X-nya lebih besar sama dengan 0, Y-nya lebih besar sama dengan 0, XY-nya adalah anggota real. Yang pertama, penyelesaiannya itu kita harus menggambar grafik daerah penyelesaian, karena pada soal belum diketahui grafiknya. Caranya gimana? Caranya kita mencari titik potong seperti biasa. Titik potong garis yang pertama dulu. 3x ditambah 2y sama dengan 18 nih ya, kurang darinya kita ganti dengan sama dengan seperti biasa. Ketika x-nya 0, maka 2y sama dengan 18, berarti y-nya sama dengan 18 dibagi 2, betul 9. Berarti kita taruh di sini 9 ya. Berarti 0, ya betul 0,9. Kemudian yang kedua, ketika y-nya 0 berarti 3x sama dengan 18, berarti x-nya sama dengan, iya betul, 18 dibagi 3 sama dengan, iya 6, betul. Berarti di sini titiknya 6,0 ya. Kemudian yang kedua, kita mencari titik ujinya. Ambil titik uji 0,0 seperti biasa. Kemudian substitusikan ke apa? Mana? 3x tambah 2y kurang dari sama dengan 18. 3 kali 0 ditambah 2 kali 0 hasilnya ya tetap 0. 0 kurang dari 18 benar? Ya betul, benar. Sehingga nantinya 0,0 merupakan himpunan daerah penyelesaian atau 0,0 ikut diarsir, atau kalau kita lihat dari sini saja ketika kurang dari maka yang diarsir itu di bawah garis seperti itu agar lebih mudah. Yang kedua, persamaannya x ditambah 2y sama dengan 10. Maka ketika x-nya 0 berarti y-nya sama dengan 2y sama dengan 10. Nih, berarti y-nya sama dengan, betul, y-nya sama dengan 5 karena 10 dibagi 2, betul.
betul. Di sini kita taruh 5, berarti titiknya 0,5, betul. Kemudian ketika Y-nya yang 0, maka X-nya sama dengan, iya langsung karena 10 koefisiennya 1. Berarti di sini 10,0, betul. 0,0 substitusikan lagi, berarti 0 ditambah 2 kali 0 kurang dari 10, benar? Iya benar, 0 kurang dari 10, atau karena ininya kurang dari, maka daerah yang diarsir di bawah garis. 0,0-nya setelah dibuktikan pun sama, bahwa 0,0 merupakan himpunan penyelesaian. Nah, karena sudah diketahui titik-titik potongnya, maka kita disuruh untuk menggambar garis 0,9 di mana? 0,9 di sini di atas, kemudian 6,0 di bawah. Kita hubungkan, ingat arsirnya di bawah garis, kemudian 0,5 di sini, kemudian dan yang terakhir 10,0 di sini kita hubungkan. Di sini adalah daerah penyelesaiannya, perpotongan antara kedua garis dan diarsirnya di bawah garis, atau 0,0 ikut diarsir, jadi di sebelah sini. Kemudian yang kedua, kita disuruh membuat garis AX ditambah BY sama dengan K. K-nya apa katanya? K-nya A kali B. Nah, fungsi objektifnya tadi yaitu 5X ditambah 3Y. Kemudian kita ubah harus sama dengan K. K-nya A dikali B. A-nya berapa? 5. B-nya 3. Betul. 5 kali 3 sama dengan 15. Setelah itu kita mencari titik potong dengan cara yang seperti tadi sama. Berarti bagaimana? Ketika X-nya 0, maka Y sama dengan 3Y sama dengan 15. Y-nya sama dengan berapa? Betul, Y-nya sama dengan 15 bagi 3 yaitu 5. Berarti di sini berapa? 5. Betul. Ya, kemudian sebentar ini. Nah, di sini 5. Kemudian yang kedua, berarti ketika Y-nya 0, berarti 5X sama dengan 15. X-nya berarti sama dengan 15 bagi 5 sama dengan 3. Betul. Di sini 3. Berarti titiknya di sini 3,0 dan di sini 0,5. Di mana 0,5? 0,5 ya di sini. Kemudian 3,0 pertengahan ini. Kita hubungkan. Dapatlah garisnya di sini. Ini adalah garis selidik ya. Ini adalah garis selidik. Nah, setelah itu, setelah kita udah dapet nih garis selidiknya. Nah, kita tarik garis selidik ini dengan penggaris ya ke arah kiri. Ke arah kiri di sini yang sejajar dengan penggaris kalian geser ke sebelah kiri. Mentoknya kira-kira titik paling kiri sekali. Ini berarti ya, karena di bawah ini udah nggak ada lagi daerah penyelesaian. Berarti titiknya ini. Ini adalah G1 ya. Kemudian tarik lagi sebelah kanan. Berarti titik yang paling kanan adalah garis yang ini. Berarti ini adalah G2. Kenapa tidak di sini? Karena kalau di sini nantinya nih, kalau sejajarnya di sini, ini daerah penyelesaiannya masih ada sebelah sini. Nah, sehingga ya G1 ini merupakan nih garis yang paling kiri ini merupakan garis yang sejajar dengan G. Nah, titiknya ini melalui titik apa G-nya? Melalui titik 0,0. Di sini kan 0,0 ya. Jadi, nilai minimumnya itu kita tinggal substitusikan 0,0 ke fungsi objektifnya, berarti 5X ditambah 3Y kita ganti. 5 kali 0 ditambah 3 kali 0 sehingga hasilnya 0. Berarti 0 merupakan nilai minimumnya. Kemudian G2 ini, nih G2 garis yang sejajar dengan garis lidiknya apabila digeser ke sebelah kanan. Titiknya berapa? 6,0.
0. Di sini titik 6,0 ya, teman-teman. Jadi kita substitusikan sama F 6,0 berarti 5 kali 6 ditambah 3 kali 0 sama dengan 5 kali 6, 30. Ditambah 0 tetap 30. Jadi nilai maksimumnya adalah 30. Nah, pertanyaannya, apabila garis lidiknya misalkan yang terakhir itu di sini, maka titiknya berapa atau titiknya bagaimana? Nah, misalkan garis lidiknya yang terakhir menentu titik ini, maka kalian harus mencari titik tersebut. Mencarinya bagaimana? Mencarinya dengan cara substitusi dan eliminasi seperti waktu kemarin. Namun ketika sudah tahu titiknya, langsung substitusikan saja ke fungsi objektifnya. Nah, apabila nanti di sini carinya dengan cara apa? Eliminasi. Eliminasi yang apa? Nih, persamaan 3x ditambah 2x sama dengan 18 dengan 2x ditambah atau x ditambah 2y sama dengan 10. Dicari dulu agar mendapat titik yang di sini ya, teman-teman. Nah, agar lebih jelasnya silahkan nih kalian coba soal ini. Nah, harus dengan menggunakan metode garis lidik tentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi objektif f x y, x-nya tambah 2y pada daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan 5x ditambah 2y kurang dari sama dengan 10, x ditambah 2y kurang dari sama dengan 6, XY-nya lebih besar sama dengan 0, dan XY-nya anggota real. Kalian kerjakan, kemudian ingat untuk menggeser garis lidik harus sejajar dengan garis lidik. Dengan cara apa? Gesernya harus pakai penggaris yang sejajar, yang sama. Yang sejajar itu yang seperti apa? Yang sejajar itu harus sama. Nih, yang seperti ini. Ya, sejajar, nggak boleh belak, nggak boleh belok, harus sama tariknya dengan penggaris ke kiri untuk nilai minimum dan ke kanan untuk nilai maksimum. Nah, apabila ada pertanyaan boleh silakan japri langsung ke ibu ya. Kemudian semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat, kali ini bisa bermanfaat, dan apabila masih kurang paham boleh videonya di save dan kalian ulang-ulang terus agar lebih memahami lagi. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua dan jangan lupa like, comment, subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.